Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang fungsi komposisi, dan pada video ini kita akan bahas beberapa variasi soal dari fungsi komposisi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik tipe-tipe soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, langsung saja ya. Nah, untuk soal ini diberikan 3 fungsi f, g, dan h. Dan pertanyaannya adalah tentukan f bundaran g bundaran h. Jadi variasi yang sering umum ditemui adalah fungsi komposisinya dari 3 fungsi. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar itu 2 fungsi ya. Ketika ada f dan g itu bisa pertanyaannya juga bisa ada 2 ya, bisa ada f bundaran g atau g bundaran f. Nah, itu hal yang sangat dasar, jangan sampai gagal paham. Nah, untuk soal yang ini diberikan 3 fungsi sekaligus, yaitu ada f, g, dan h. Pertanyaannya adalah f bundaran g bundaran h. Nah, untuk 3 fungsi yang dikomposisikan itu tidak bisa kita kerjakan sekaligus 3-tiganya, tapi harus kita kelompokkan 2-2. Jadi fungsi komposisi itu harus dikerjakan 2-2. Nah, karena ada 3 fungsinya, nah maka cara mengerjakannya itu ada 2 pilihan, yaitu yang pertama f bundaran g-nya dulu dikerjakan, baru nanti hasilnya dilanjutkan dengan bundaran h. Atau g bundaran h-nya dulu dikerjakan, nanti setelah itu baru di f bundaran hasil dari g bundaran h tersebut. Nah, apakah 2 ini jawabannya akan seperti apa? Nah, kita akan lihat begitu ya. Baik, yang pertama, yang A, kita lihat ketika f bundaran g-nya dulu yang kita kerjakan, maka kita lihat sini. Nah, seperti sudah yang lalu, maka f bundaran g adalah gx-nya masuk ke dalam f. Gx apa? Nah, gx-nya ini ya, x tambah 1. Maka masuk ke dalam f. F-nya 2x. Maka 2 dikali x-nya kita ganti dengan x tambah 1. Jadi 2 dikali x tambah 1. Kemudian jangan lupa kalau ada perkalian bentuknya kurung, ada angka di depan, maka kalinya ke semua suku ya, hati-hati jangan sampai terlewat. Jadi 2 kali x 2x, 2 kali 1 jadinya 2. Ini adalah hasil f bundaran g-nya. Nah, sekarang f bundaran g bundaran h, maka si hx-nya ya, hx-nya itu masuk ke dalam hasil dari f bundaran g-nya. Nah, maka hx-nya apa? Hx-nya adalah x kuadrat. X kuadratnya berarti masuk ke hasil f bundaran g. Hasil f bundaran g-nya tadi adalah 2x tambah 2. Sehingga x yang ada di hasil f bundaran g ini kita ganti dengan hx. Hx-nya x kuadrat. Jadi diganti langsung 2x. X-nya jadi x kuadrat. Sesuaikan, hx-nya kan x kuadrat. Maka hasil akhirnya f bundaran g bundaran h adalah 2x kuadrat tambah 2. Itu ya. Sekarang kalau yang kita kerjakannya adalah g bundaran h-nya dulu, nah berarti kita lihat g bundaran h adalah hx-nya yang kita masukkan atau substitusikan ke gx. Hx itu adalah x kuadrat. X kuadratnya masuk ke dalam gx. Gx-nya adalah x tambah 1. Berarti tinggal diganti x yang ada di gx jadi x kuadrat tambah 1. Ya, sesuaikan, gx-nya kan x tambah 1. Hati-hati jangan salah lihat. Nah, selanjutnya berarti f bundaran g bundaran hx-nya adalah hasil dari g bundaran h-nya kita substitusi ke atau kita masukkan ke f. Nah, g bundaran h tadi hasilnya apa? Ini kan x kuadrat tambah 1. Jadi x kuadrat tambah 1 kita substitusi ke f. Ya, f-nya hanya 2x. Maka 2 kali, nah x yang ada di fx nih kita ganti dengan hasil g bundaran h. Hasil g bundaran h-nya tadi x kuadrat tambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah ya 2 kali x kuadrat, kemudian 2 kali 1, 2. Kita lihat mau f bundaran g-nya dulu ya atau g bundaran h-nya dulu, itu hasil akhirnya akan sama, 2x kuadrat tambah 2. 2x kuadrat tambah 2. Nah, itu juga sekalian diingatkan bahwa fungsi komposisi untuk 3 fungsi sekaligus itu istilahnya bersifat asosiatif. Asosiatif itu apa? Pengelompokan. Jadi kamu kelompokkan artinya mau kerjain kelompok yang f bundaran g-nya dulu,
baru nanti bundaran H, itu akan sama hasilnya dengan kalau kita kelompokkan G bundaran H-nya dulu yang dikerjakan, baru nanti hasilnya F bundaran hasil tersebut. Begitu. Jadi kalau ketemu ada 3 fungsi, nah nanti kamu lebih srek mana itu hasilnya akan sama. Mau F bundaran G-nya dulu boleh, mau G bundaran H-nya dulu juga boleh. Yang penting jangan sampai salah lihat, konsep dasarnya kamu sudah kuat. Begitu ya untuk 3 fungsi. Ya, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau dimasukkan angka. Jadi bentuknya di sini tidak hanya X tapi sebuah angka, sehingga hasil akhirnya nanti berupa angka. Begitu. Ini kan berupanya aljabar, berupa fungsi kan. Nah, sekarang bagaimana berupa angka. Begitu ya. Kita pakai F bundaran G bundaran H yang ini ya soalnya. Nanti diingat nih, F bundaran G bundaran H hasil akhirnya apa tadi? 2X kuadrat tambah 2. Ya, lanjut ya. Nah, kita lihat sini. Jadi soalnya masih pakai yang tadi ya, FGH-nya. Cuman yang ditanya sekarang kalau tadi X, F bundaran G bundaran H X, tapi di sini ada angka. Jadi kalau ada angka itu artinya kita akan mencari nilainya ketika X-nya sama dengan 2, maka hasil akhirnya berapa. Nah, tadi untuk tipe soal yang ini juga ada 2 alternatif ya cara mengerjakannya. Yang pertama, itu kita hitung fungsi komposisinya atau kita cari fungsi komposisinya dalam berupa X-nya dulu. Nah, ini kan saya ambil langsung dari soal sebelumnya nih kan. F bundaran G bundaran H X itu hasil akhirnya tadi apa? 2X kuadrat tambah 2. Tadi barusan di soal yang barusan ya. Nah, sekarang kalau di sininya ada angka 2, berarti X-nya kita ganti 2. Nah, maka 2X kuadrat tambah 2, X-nya kita ganti 2. Nah, kemudian hati-hati kalau ada bentuk begini yang dikerjakan apa? Kuadratnya dulu ya. Jadi 2 kuadrat itu jadinya berapa? 4. Sehingga hasil akhirnya 2 dikali 4, 8. Ditambah 2 sama dengan 10. Ini yang alternatif pertama. Kita harus mencari fungsi komposisinya. Kemudian baru kita ganti angkanya. Begitu. Nah, kebetulan ini sudah biar ringkas cara mendapatkan 2X kuadrat tambah 2 tadi di soal sebelumnya ya. Alternatif yang kedua adalah kita cari nilainya satu-satu dari belakang. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita perhatikan sini. F bundaran G bundaran H 2. Jadi yang pertama kita cari adalah H2-nya. Ya, sekali lagi kita cari satu-satu dari belakang. H2-nya dulu. H2 berarti kita ganti HX di sini ya. X-nya jadi 2. Nah, berarti H2 itu adalah HX apa? X kuadrat. Berarti kalau kita ganti X-nya jadi 2, maka 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 4. Jadi H2 itu hasilnya 4. Kemudian masukin 4 itu ke G. Gitu. Jadi hasil dari H2 itu adalah 4, masukin ke G. Jadi satu-satu dikerjain mundur gitu ya. Nah, jadi G-nya G berapa? Hati-hati, bukan G2, tapi G4. 4 dari mana? Dari hasil H2 gitu. Jadi angkanya berubah gitu ya. Pertamanya H2, ikuti soal yang diminta, dapat hasilnya berapa? Oh, H2 itu hasilnya 4. Maka masuk ke G-nya adalah G4. Begitu, hasil dari H2-nya. Nah, G4, nah kita lihat G. G itu adalah apa? X tambah 1. Berarti kalau G4 ya, X-nya kita ganti 4. Jadi 4 tambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi G4 itu hasilnya 5. Ya, teruskan. Berarti masuk ke F-nya adalah F5. Begitu. Maka F5 kita lihat Fx itu 2x. Maka kalau F5 adalah 2 kali 5. Ya, 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. Nah, hasilnya sama kan? Ya, kita mau cari fungsi komposisinya dulu, boleh. Atau kita mau kerjakan satu-satu fungsi nilainya, kemudian mundur ke ke belakang itu. Kerjakan dari belakang kemudian mundur. Begitu. Nilainya dimasukkan terus ke depan. Nah, yang contoh kedua yang B. H bundaran G3. Nah, ini yang cara pertama adalah kita mau cari H bundaran GX-nya dulu. Nah, kita lihat. H bundaran GX berarti ya GX-nya masuk ke H. GX-nya adalah X tambah 1. X tambah 1 masukkan ke H. Ya, jadi X yang ada di H ini kita ganti X tambah 1 tutup kurung kuadrat. Sesuaikan karena X kuadrat nih, berarti sini kuadrat. X tambah 1 dikuadratkan, hasil akhirnya dapatnya
X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini pelajari lagi, kemarin udah sering kita bahas ya, kalau ada kurung dikuadratkan menghitungnya bagaimana. Ya, ini harusnya udah paham semua, nggak gagal paham di sini. X tambah 1 kuadrat hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Jadi ini adalah H bundaran G X. Nah, karena yang dimintanya H bundaran G 3, nah tinggal diganti. X-nya jadi 3. Nah, berarti diganti nih. X-nya jadi 3. Diganti sini. X-nya jadi 3. Maka hasilnya adalah 3 kuadrat 9. 2 kali 3, 6. Ya, kemudian diteruskan semua angkanya kita hitung. 9 tambah 6 tambah 1 sama dengan 16. Nah, ini cara yang pertama. Kita cari komposisinya dulu. Nah, cara yang kedua, seperti yang tadi dicontohkan sebelumnya, kita hitung nilainya mundur satu-satu. Berarti kalau H bundaran G3 yang kita cari dulu apa? G3-nya dulu kita cari. Ya, kita lihat. G3-nya kita cari. Nah, berarti G3. G3. Nih, kita lihat. GX-nya itu X tambah 1. Berarti kalau G3 adalah 3 tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan berapa? 4. Nah, jadi G3 dapatnya 4. Maka masuk ke sini nilainya H4 gitu ya. Jadi hati-hati, jangan lihat H3 tapi H4 dari hasilnya. Ya, H4 berarti kita lihat HX-nya X kuadrat. Berarti kalau H4 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. Nah, hasilnya sama nggak? Sama, hasilnya 16. Jadi ada dua alternatif. Kira-kira lebih mudah mana, lebih cepat mana? Nah, silakan ya, harus dibanyak latihan. Kalau kelihatannya lebih cepat ini ya. Ya, jadi kalau ada nilai komposisi, kemudian ada nilainya yang diminta, kayaknya lebih cepat atau lebih praktis kalau kita kerjakan mundur ke belakang. Satu fungsi dapat nilai, kemudian substitusi ke fungsi yang ada di depannya, dan seterusnya. Begitu ya. Mudah-mudahan contoh soal yang ini juga bisa dipahami dengan baik ya. Lanjut kita ke contoh yang lain. Nah, contoh yang selanjutnya adalah kita akan bahas variasi soal jika diketahuinya satu fungsi dan fungsi komposisi yang lain. Ya, kemudian yang ditanya fungsi yang lain. Jadi diketahui sebuah fungsi, hasil fungsi komposisinya, yang ditanya adalah fungsi yang lain. Nah, jadi bedanya apa? Kalau bedanya sebelumnya itu fx dan gx-nya diketahui, yang ditanya f bundaran g. Tapi sekarang justru gx-nya diketahui, f bundaran g-nya diketahui, yang ditanya justru fx. Begitu. Jadi kayak dibolak-balik gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Nah, caranya sebenarnya lebih ke penalaran prosesnya. Jadi ini hati-hati ya, penalaran proses berpikirnya itu perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada yang ditanya salah satu fungsinya apakah fx ataukah gx, kita akan jalan dari fungsi komposisinya. Nah, fungsi komposisinya itu f bundaran gx-nya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah, kemudian ini jangan sampai gagal paham, tulis simbolnya biar supaya proses berpikirnya kebantu dengan langkah penyimbolannya. Jadi kalau f bundaran g, penyimbolan setelahnya itu kan begini ya, gx-nya masuk ke dalam f, begitu ya kan. Nah, sebelah sininya tetap ya, diamkan, begitu. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya ini langkah yang pentingnya adalah gx-nya kita ganti dengan diketahui. Gx itu diketahuinya berapa? X tambah 1. Jadi ganti gx di dalam sini ganti dengan x tambah 1 sesuai dengan yang diketahui. Maka f x tambah 1 sama dengan masih ini, belum berubah. Nah, yang ditanya itu kan fx. Nah, sekarang kamu lihat simbolnya. Di sini adanya f dalam kurung x tambah 1. Supaya jadi x gitu ya. Jadi x tambah 1 supaya jadi x itu diapain? Kita harus hilangin satunya kan? X tambah 1 supaya jadi x berarti dikurangi 1. Oke? X tambah 1 supaya jadi x berarti harus dikurangi 1. Kan x tambah 1 dikurangi 1. Gitu ya kan? Jadi per 1 dikurang 1-nya jadi habis. Maka x tambah 1-nya jadi x. Nah, jadi mengikuti ketika x tambah 1-nya ini dikurangi 1, maka hasilnya di sini apa? X. Nah, X yang ada di sebelah kanannya itu kemudian disesuaikan. Tadi karena X tambah 1-nya
itu dikurangi 1, maka di sini juga X-nya dikurangi 1. Tapi jangan lupa kalau ada kuadrat itu dikurung dulu. Jadi X-nya dikurangi 1, dikurungin, baru dikuadratkan. Di sini X-nya di sini juga sama dikurungin. Berubah, X di sini berubah jadi X dikurang 1. Jadi semua yang mengandung X itu disesuaikan dengan kondisi sebelah kiri. Sekali lagi ya, sebelah kirinya di sini ada X tambah 1. Supaya jadi X itu harus dikurangi 1. Maka X yang ada di sebelah kanan itu juga semua dikurangi 1. Ini lihat, X jadi X dikurangi 1. Ditutup kurung baru kuadrat. 3X ya, jangan lupa juga X-nya berubah jadi X dikurangi 1. Tapi ada kurungnya, jangan lupa. Maka selanjutnya ya dihitung. X dikurang 1 kuadrat. Hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ya. Bagaimana caranya? Nah, sudah dipelajari beberapa kali ya dari kemarin-kemarin ya. Jadi jangan sampai gagal paham. Kemudian ini depannya ada 3, jangan lupa berarti dikalikannya ke dalam semua. 3 kali X 3X, 3 kali min 1 jadi min 3. Kemudian apa yang bisa dihitung selanjutnya? X kuadrat ya, tidak ada temannya ya, jadi tulis ulang X kuadrat. Yang bisa dihitung ini min 2X ditambah 3X jadi plus X ya, min 2 tambah 3 jadi 1. Tapi kalau 1 tidak perlu ditulis di depan X ya. Jadi kalau ada X di depannya tidak ada angka, itu sebenarnya ada angka, yaitu berapa? 1 begitu. Kemudian mana lagi yang bisa dihitung? Ini ya, plus 1 min 3 berarti berapa? Min 2 ya kan? Min 2 ditambah lagi 1 jadi min 1. Selesai sampai sini, tidak ada yang tidak ada yang bisa dihitung lagi. Jadi jawaban akhirnya fx-nya adalah x kuadrat ditambah x min 1. Ya, begitu ya. Pahami baik-baik, diulang-ulang lagi cara berpikirnya. Baik, untuk menguatkan satu soal lagi yang tipe seperti ini. Nah, kita lihat. Fx-nya 4x tambah 2. Kemudian ada f bundaran g-nya 12x min 2. Yang ditanya gx. Jadi mirip soalnya tadi, cuman bedanya tadi diketahui gx, ditanya fx. Sekarang diketahuinya fx, ditanya gx. Bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya juga hampir sama. Jadi langkah awalnya kita harus ngeh dulu ya penyimbolannya supaya nggak gagal paham. Begitu. Jadi dasarnya itu kita awali dari pengetahuan fungsi komposisinya. Fungsi komposisinya f bundaran g-nya adalah 12x dikurang 2. Nah, lihat 12x dikurang 2, tulis. Kemudian f bundaran g itu tulis, berarti simbolnya adalah gx-nya masuk ke f ya. F gx sama dengan 12x min 2. Nah, sekarang karena yang diketahuinya fx, nah maka kalau kita lihat simbolnya fx itu 4x tambah 2, maka kalau fgx, x yang ada di sini kita ganti dengan gx. Jadi 4 kali gx disesuaikan dengan sini. 4x jadi 4gx ditambah 2 sama dengan 12x min 2. Nah, kita nemu bentuk ini 4gx ditambah 2 sama dengan 12x min 2. Lanjutkan penalarannya adalah yang ditanya apa? Yang ditanya gx. Nah, maka sesuaikan. Sebelah kiri ada 4gx ya ditambah 2. Oh, berarti plus 2-nya nyebrang ke sana. Plus 2 nyebrang jadi min 2. Maka sebelah kirinya ada min 2, min lagi 2. Jadi min 4. Gitu ya. Jadi 4gx ya plus 2-nya sudah berpindah, jadi hitung di sebelah sana. Jadi 12x min 4. Kemudian gx-nya sama dengan, nah di sini masih ada 4. Nah, masih ada 4. Berarti 12x min 4 dibagi 4. Hati-hati, ini kan perkalian. Ya, berarti kalau kita secara teknis gitu ya, nyebrang itu jadi pembagian begitu, hati-hati. Jadi gx adalah 12x min 4. Nah, kalau pembagian kita lihat apakah semua suku itu bisa dibagi dengan yang di bawah. Hati-hati ya, bedakan kalau di atas itu sukunya perkalian maka dicoret ya. Tapi kalau di atasnya itu bentuk penjumlahan atau pengurangan, kita harus lihat dulu apakah semua suku bisa dibagi dengan penyebut atau tidak. Nah, kebetulan ini kan bisa. 12x dibagi 4 bisa, dapatnya berapa? 3x ya, tapi tidak dicoret
3x kemudian ininya dicuekin. Jadi kalau hati-hati, sekali lagi, kalau bentuknya pembilangnya itu ada penjumlahan atau pengurangan, maka dibaginya itu semua sukunya dibagi gitu ya. 12 dibagi 4 jadi 3, 4 dibagi 4 jadi 1 gitu ya. Jadi tidak hanya membagi 12, tapi yang 4 di bawah ini juga membagi 4 ini begitu ya. Jadi hasil akhirnya GX-nya adalah 3x min 1 begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik beberapa contoh soal ya, variasi soal tentang fungsi komposisi. Tentu sebenarnya lebih banyak sangat banyak gitu ya variasi soal fungsi komposisi. Silakan ditambahkan dari berbagai sumber ya. Dari saya untuk video ini saya rasa cukupkan dulu ya beberapa tipe yang ini.